family, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Saya yakin semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja. Hari ini kita akan membahas bukan satu masalah, tetapi apa sih keuangan itu dari segi Alkitab? Dan di sini hari ini saya sudah ditemani oleh Pak Lugi Minajis. Selamat pagi, Pak Lugi Minajis. Selamat pagi. Ya, oke, jadi kita akan membahas tentang masalah ini. Kita langsung saja membahas masalah ini. Pak Lugi Min, atau lebih tepatnya saya panggil pastor lah ya. Ya, oke. Jadi pastor, dari ke sisi keuangan untuk Alkitab itu, kira-kira bagaimana korelasi antara Alkitab dengan sisi keuangan? Karena kita tahu masa-masa sekarang ini banyak orang itu sangat susah dalam mengelola keuangan. Dan juga terkadang ada juga mengatakan, aduh, kalau dalam sisi Alkitab kan kita kok ngomong-ngomong uang terus ya, tidak boleh banyak membahas uang. Tapi saya yakin ada sesuatu di balik itu. Menurut pastor ini bagaimana kira-kira? Ya, Ya. sebenarnya keuangan itu adalah satu tema yang sangat menarik dan sangat menjadi prioritas dalam Alkitab. Ya. Dari begitu banyak perumpamaan Tuhan Yesus, maka perumpamaan yang paling banyak itu adalah di segi keuangan. Oh, oke. Sebenarnya saya terkejut juga, pastor. Karena kalau dia bilang perumpamaan yang paling banyak itu adalah perumpamaan di keuangan. Kira-kira apa ini perumpamaannya ini, pastor? Ya, jadi sebagai contoh, ketika kita melihat di Alkitab perumpamaan tentang hamba yang mengelola talenta, yang melipat gandakan talenta seperti di Matius 25, ternyata raja yang mempercayakan talenta kepada hamba-hambanya itu mengharapkan ketika raja itu kembali dari perjalanan yang jauh, jadi dari segi waktu setelah sekian lama, maka raja itu bertanya, bagaimana talenta yang telah aku percayakan kepadamu? Apakah sudah berlipat ganda? Apakah sudah menghasilkan? Oke. Talenta itu sebenarnya kalau gini, pastor. Kalau seingat saya, kalau talenta itu nama teman saya. Jadi sebenarnya kalau dalam talenta itu dalam Alkitab itu sebenarnya apa ya? Talenta itu sebenarnya adalah uang. Jadi di dalam Alkitab pada perjanjian yang dulu, mereka itu mengelola keuangan bukan seperti sekarang kita adalah uang kertas atau fiat papers. Oke. Bukan koin-koin yang seperti zaman sekarang, Ya. tetapi itu adalah dalam bentuk talenta. Oke. Itu diinvestasikan dan diharapkan untuk bisa berkembang. Kira-kira kalau dalam pengelolaan keuangan ini, pastor, bagaimana sih bukan bagaimana caranya ya, tapi kalau dalam pengelolaan keuangan ini terkadang ada yang pintar sekali mengelola dengan cara yang benar, tapi ada juga yang tidak terlalu pintar dalam mengelola dan caranya tidak benar. Dalam prinsip-prinsip Alkitab itu sendiri, pastor, kira-kira bagaimana sih prinsip pengelolaan keuangan yang paling benar dan ya tentu bisa multiplikasi ya, pastor? Sangat menarik. Kalau kita melihat apa yang Tuhan Yesus ajarkan, itu luar biasa dan itu diterapkan sampai zaman sekarang ini oleh pakar-pakar keuangan. Sebagai contoh, Ya. Tuhan Yesus pernah memberikan perumpamaan di Lukas tentang financial planning, perencanaan anggaran, di mana Yesus berkata, siapakah di antara kamu yang kalau mau membangun menara tidak menghitung dulu biaya untuk pembangunannya, sehingga menara itu, gedung itu selesai. Sebab kalau tidak, maka itu akan menjadi bahan omongan atau pembicaraan orang lain. Oke. Dengan demikian maka Yesus mengajarkan kita, sebelum memulai sesuatu, sebelum mulai membangun, apakah itu properti, gedung, atau bisnis, startup, baik perencanaan apapun, itu perlu forecast. Oke. Direncanakan, di planning dulu. Apakah itu sudah cukup? Apakah itu sudah memadai? Baru start mulai membangun. Oke. Pertanyaan terakhir, pastor.
Sebenarnya apakah boleh jadi seorang yang kaya, yang banyak uang di dalam kekristenan ataupun di dalam Alkitab, Pastor? Sangat menarik. Sebab kalau kita melihat di dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab, bapak segala orang percaya seperti Abraham, Ya. itu super diberkati. Karena dalam kitab Kejadian dikatakan Abraham itu sangat kaya, banyak emas, perak, dan ternaknya. Demikian juga dengan anaknya Ishak. Dikatakan ketika Ishak menabur di musim kekeringan, maka Ishak menuai 100 kali lipat dan menjadi kaya, makin lama makin kaya, bahkan menjadi amat sangat kaya. Oke, jadi tidak salah ya, Pastor, kalau di dalam kekristenan dalam prinsip Alkitab itu seseorang itu menjadi kaya ya. Tergantung kekayaannya bagaimana cara mendapatkannya. Ya. Benar ya, Pastor ya. Ya. Oke, terima kasih Pastor. My family, terima kasih atas pencerahannya pada hari ini juga. Jangan lupa subscribe Inspirasi Kehidupan. Nantikan terus, kita akan kembali lagi dengan episode dengan topik-topik yang berikutnya yang menarik juga tentang keuangan. Salam hebat my family. Tuhan Yesus memberkati.